Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari grup SMS 03 ingin mempresentasikan laporan akhir praktikum Sustainable Manufacturing System jurusan Teknik Industri BINUS Online University. Eh, Kami kelompok 3 terdiri dari saya, Fajar Bowo, kemudian Setio, Hada Nurdiana, dan Zakaria. Untuk latar belakang, industri manufaktur saat ini dituntut untuk menerapkan sistem produksi yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Namun, permasalahan seperti ketidakakuratan peramalan, variasi kualitas, kurangnya integrasi pada proses bisnis, dan kepastian investasi masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan forecasting, control chart, ERP, dan feasibility study untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat, sebagaimana digaji pada studi kasus PT Mebel Indah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan metode peramalan atau forecasting yang paling akurat berdasarkan analisis data stories penjualan. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi stabilitas dan kualitas proses produksi menggunakan peta kendali statistik atau control chart. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dalam mengintegrasikan proses bisnis perusahaan guna meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, bagaimana menilai kelayakan finansial proyek manufaktur melalui analisis investasi dan arus kas dalam perspektif Sustainable Manufacturing System. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah satu, menentukan metode peramalan terbaik. Yang kedua, menganalisis stabilitas dan kualitas proses produksi menggunakan peta kendali statistik. Dan yang ketiga, memahami peran sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dalam mengintegrasikan proses bisnis. Dan yang keempat, menilai kelayakan investasi berbasis finansial dan sustainability. Kemudian landasan teori, forecasting, proses memperkirakan kebutuhan di masa mendatang. Metode peramalan yang paling sesuai adalah metode yang memiliki tingkat kesalahan terkecil, seperti yang diungkapkan oleh Ghazali et al. Pada 2013. Kemudian control chart, alat dalam pengendalian kualitas statistik yang menampilkan karakteristik kualitas suatu sampel secara grafis. Jika data berada di luar batas kendali, proses dianggap tidak terkendali. Nurfitri Imro'ah 2020. Kemudian Enterprise Research Planning adalah sebuah aplikasi yang dapat mengintegrasikan seluruh informasi ke divisi perusahaan dengan menggabungkan seluruh informasi yang ada dalam satu unit database. Surung et al. 2020. Kemudian Nurmalina et al. 2018 mengatakan studi kelayakan bisnis merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Selanjutnya, silakan Mas Hada. Baik, Mas Badar. Untuk dari hasil dan pembahasan, di sini data penjualan yang digunakan merupakan data bulanan dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2024. Kemudian untuk keperluan tugas ini, data tersebut kita modifikasi dengan menambahkan total 3 angka terakhir dari NIM, yaitu dengan total 324,7. Untuk data ini menjadi dasar dalam analisis forecasting serta perencanaan produksi perusahaan. Next. Untuk grafik penjualan menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada awal periode, penjualan berada di kisaran 5.500 hingga 6.000 unit. Kemudian meningkat dengan beberapa penurunan di titik tertentu. Pola ini menunjukkan adanya tren jangka panjang yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan metode peramalan yang tepat. Meskipun terdapat variasi atau kemungkinan pengaruh musiman, data secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan penjualan. Informasi ini sangat berguna dalam proses peramalan karena membantu memahami struktur data, tingkat variabilitas, serta potensi kebutuhan kapasitas produksi di masa mendatang. Next.
Pada brand like Coffee Table, pengendalian kualitas dilakukan pada panjang meja yang harus sesuai standar, yaitu 120 cm plus minus 1 cm. Selain itu, dilakukan pemeriksaan cacat permukaan seperti goresan, retak, atau permukaan yang tidak rata. Data cacat ini kemudian dianalisis menggunakan control chart untuk memantau persentase produk cacat dan kestabilan proses. Di mana di tabel berikut kita bisa lihat pengambilan sampel itu sebanyak 8, untuk subgrupnya ada 23. Di mana data hasil pengecekan produk dari total 20, kita bisa lihat masing-masing defeknya. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mas Dekarya. Terima kasih Mas Sarah. Untuk bagian control chart, untuk brand yang kedua yaitu brand Kallax, dilakukan pengecekan terhadap tinggi lemari yang harus sesuai dengan standar, yaitu 77 cm, kurang lebih 0,5 cm, dan setiap harinya sebanyak 1 sampel untuk memantau jumlah cacat produk. Dari data yang ditampilkan di layar, kita bisa melihat data produk cacat dengan ketentuan pengecekan dilakukan selama 25 hari. Baik, untuk berikutnya ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini case study-nya adalah masih PT SMS Mebel Indah 03 yang memiliki visi untuk menjadikan perusahaan furnitur dan peralatan rumah tangga terkemuka di pasar global. Perusahaan berkomitmen mengedepankan kualitas dalam setiap tahapan bisnis, mulai dari pemilihan bahan baku, perancangan desain, proses produksi, hingga layanan pelanggan. Dengan dukungan sistem informasi ERP sebagai fondasi pengelolaan bisnis yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data real time. Di sini kita juga bisa melihat di tabel 3132, cost dan sales price product. Pada tabel ini menampilkan menampilkan rincian biaya dan harga jual untuk setiap produk furniture pada PT SMS Mebel. Di tabel ini memuat informasi spesifikasi produk, biaya per unit, harga jual, serta vendor penyedia material. Data-data ini menggambarkan hubungan antara komposisi bahan baku dengan pembentukan harga produk, di mana setiap material memiliki kontribusi biaya yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya. Next. Ya, seperti yang ditampilkan di layar, di gambar 21, bisnis proses PT SMS Mebel Indah menggambarkan alur proses bisnis perusahaan yang terintegrasi antar departemen dengan dukungan sistem ERP mulai dari permintaan pelanggan hingga proses pembayaran dan pengiriman produk. Penerapan sistem Enterprise Resource Planning pada PT Mebel Indah menunjukkan bahwa integrasi data dan proses bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnis secara lebih terkoordinasi dan berbasis informasi yang akurat. Next. Untuk visibility study. Di visibility study, case study-nya adalah masih dengan PT Mebel Indah yang berencana untuk membangun sebuah workshop furniture yang akan memproduksi berbagai produk seperti Billy Bookshelf, X-Top Sofa, Mam Dresser, dan lain-lain. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar akan furniture berkualitas tinggi dengan desain yang menarik. Dan kedepannya workshop furniture PT Mebel Indah akan memproduksi beragam produk. Berikut adalah data perencanaan penjualan seperti yang ditampilkan di tabel 3141. Di situ ada produk, ada kuantiti per bulannya, dan ada harganya. Dan juga terdapat biaya operasional yang diperlukan setiap bulannya untuk operasional workshop furniture PT Mebel Indah, seperti biaya gaji karyawan per bulan. Data ini dapat kita lihat seperti di layar di tabel 3142, yaitu biaya gaji karyawan. Terdiri dari ada projected outcome, quantity per month-nya, unit, dan harga per bulannya.
Eh, Berikutnya akan dipresentasikan oleh Pak Budi. Baik, untuk selanjutnya yaitu feasibility study. Pada tabel 2.1, dia menyajikan total kebutuhan biaya investasi awal untuk pendirian workshop furnitur. Investasi tidak menyusut berupa tanah dicatat sebesar Rp 25 miliar yang bersifat aset jangka panjang dan tidak mengalami penyusutan. Dengan demikian, total keseluruhan investasi awal yang dibutuhkan untuk pendirian workshop furnitur ini adalah sebesar 43 miliar 817 juta 100. Nilai investasi ini menjadi dasar perhitungan biaya penyusutan, biaya operasional, serta analisis kelayakan finansial. Next. Dan pada slide ini dicantumkan ya untuk tabel cash inflow dan juga cash outflow. Untuk cash inflow itu menyajikan arus kas masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional selama 5 tahun. Untuk arus kas ini menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, membiayai operasional, serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Untuk analisis cash flow menunjukkan bahwa meskipun terjadi defisit pada tahap awal akibat investasi awal, tapi proyek mampu menghasilkan arus kas positif pada tahun berikutnya. Untuk nilai net present value yang positif serta internal rate of return yang lebih besar dari tingkat pembalian minimum menunjukkan bahwa proyek memberikan keuntungan secara ekonomi. Next. Jadi untuk kesimpulannya ya, yang pertama, penerapan metode forecasting itu terbukti mampu memberikan manfaat ya dalam meningkatkan akurasi perencanaan produksi sehingga mampu menyesuaikan kapasitas dengan permintaan pasar. Dan yang kedua, penggunaan control chart membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas dan juga konsistensi kualitas produk serta dapat mendeteksi ya penyimpangan proses secara lebih dini atau lebih awal. Nah, untuk implementasi Enterprise Resource Planning ERP terbukti mampu memberikan manfaat berupa integrasi data antar departemen dengan peningkatan efisiensi operasional dan juga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sementara itu, untuk analisis kelayakan finansial memastikan bahwa proyek pembawaan workshop furnitur layak dijalankan, menguntungkan, dan juga mendukung keberlanjutan ekonomi dalam sistem manufaktur. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok SMS 03. Sekian dan terima kasih.